mengenai latar belakang dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nabi Amos, ketika kita mendengar dari nama Nabi Amos ini dalam memiliki arti dari memiliki istilah dari kata Amos. Amos itu berarti beban. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa Amos sendiri memiliki makna dan artinya sendiri, yakni beban. Jadi mungkin anak bisa ceklah di Wikipedia atau di Google mengenai Amos itu apa. Nah, jadi Amos itu jika di bahasa Indonesia kan itu adalah beban. Nah, jadi dalam arti lain bukan dalam arti beban yang bisa dikatakan beban yang buruk, melainkan dapat dilihat dari sisi yang positif atau sisi yang baik mengenai kata beban yang diemban oleh si Amos ini. Nah, jadi Amos ini diutus Allah untuk memperjuangkan dan membela yang namanya keadilan. Nah, jadi memperjuangkan dan membela yang namanya keadilan. Nah, itu sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pada pelajaran itu kemarin adalah mengenai Nabi Yesaya ya, yang juga memperjuangkan mengenai yang namanya keadilan. Keadilan yang diperjuangkan oleh Nabi Amos pada saat itu ialah Nabi Amos memperjuangkan itu berdasarkan dengan janjinya kepada Allah dan janjinya kepada Allah dengan bangsa Israel sendiri. Nah, jadi dalam segi keadilan itu dapat dilihat bahwa Allah sendiri memiliki hubungan atau memiliki relasi dengan bangsa Israel yang juga terungkap dalam segi tatanan moral hidup bermoral bangsa seperti yang dilakukan di negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, tentunya tatanan moral ini menjadi kunci yang akan kita bahas secara bersama-sama mengenai bagaimana kita bisa memahami dan mengerti tentang tatanan moral dan juga bisa mengetahui dalam tatanan moral itu kita bisa melakukan kehendak yang baik, melakukan kehendak yang bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga diri kita sendiri. Oke. Dan juga nanti kita akan lebih membahas mengenai bagaimana sosok Nabi Amos ini lebih menekankan yang namanya keadilan. Seperti yang anak-anak pernah baca kemarin dari salah satu tokoh yakni Abraham Lincoln. Nah, yang juga memperjuangkan keadilan. Nabi Amos pun hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln sendiri. Bagaimana ia sangat menentang yang namanya ketidakadilan bagi rakyat-rakyat kecil. Jadi sangat menentang yang namanya keadilan. Bagaimana ya orang-orang yang terpinggirkan itu tidak merasakan sama sekali yang namanya keadilan dalam diri mereka. Nah, jadi Nabi Amos juga sangat menentang yang namanya ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, itu. Jadi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini secara khususnya kita akan belajar mengenai perjuangan dari seorang Nabi Amos untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Nanti juga kita akan membahasnya dari segi konteks Indonesia. Ia juga menghendaki bagaimana agar rakyat dan pemerintah Israel itu dapat hidup makmur, terus mendapatkan kesejahteraan, terus mendapatkan kehidupan yang damai layaknya masyarakat lainnya. Tentunya dapat memberi dampak yang positif dan nilai keadilan bagi bangsa Israel pada saat itu. Oke, itu sedikit mengenai latar belakang mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sejauh ini, sampai di sini ya, apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini lebih jauh lagi? Sudah mengerti atau nggak jelas tadi? Kalau ini jawab aja, nggak usah diem. Nanti Bapak nggak tahu ngangguk itu artinya mengerti, ngangguk itu artinya tidak. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Ke halaman 79. Anak-anak coba lihat halaman 79. Maaf, sebelumnya. Ini yang lain ini udah
Oh, 22 orang ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, anak-anak, kita lihat bagian A halaman 79 ya. Bagi mereka yang memiliki buku yang lama, sorry, Bapak lupa bawa buku lamanya. Ini ada 4 gambar nih. Yang masih memegang buku yang lama ya, ada 4 gambar. Nah, ini bagian A. Bagian A mengenai penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Oke. Anak-anak, coba kita amati keempat gambar yang ada pada halaman 79. Nah, ada keempat gambar ya. Coba anak-anak melihat dulu masing-masing dari keempat gambar ini. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana contoh letak dari ketidakadilan yang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, dan juga ada juga yang memiliki gambar yang tentunya yang sangat tidak familiar dalam kehidupan kita, yang sering kita lihat dalam baik dalam berita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, anak-anak, coba kita perhatikan gambar nomor 1. Gambar nomor 1 yang ada gedung itu. Itu gedung apa tuh? KPK. Kepanjangan KPK. dari kepanjangan dari KPK itu apa? Kepanjangan dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuh, kepanjangan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, anak-anak, fungsi dari KPK ini apa sih? Fungsi dari KPK. Nathanael, fungsi dari KPK itu apa? Fungsi KPK di Indonesia itu apa? Apa Nathanael? Fungsi dari KPK. Oh, suara saya putus-putus ya. Oke. Andreas, fungsi dari KPK. Untuk menangkap para koruptor. Betul sekali. Nah, jadi fungsi dari KPK ini adalah untuk menangkap atau menanggulangi para koruptor yang ada di Indonesia. Nah, itu. Nah, jadi di sini kita melihat gambar nomor 1 ini, kita menemukan bahwa peran dari KPK ini sangat penting dalam menjalankan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana para pejabat itu terkadang masih lupa dengan dirinya sendiri, bahkan juga lupa dengan masyarakat. Jadi terkadang mereka lebih haus akan kepuasan mereka sendiri dibandingkan haus untuk membantu masyarakat. Nah, jadi fungsi dari KPK ini memang betul apa yang dikatakan Andreas, betul, menangkap para koruptor yang tentunya mengambil uang rakyat, terus mencuri uang rakyat. Nah, itu salah satu fungsi untuk menuntaskan rasa ketidakadilan yang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian gambar nomor 2. Itu gambar nomor 2 itu aktivitas apa sih yang mereka lakukan? Menangkap pencuri. Oke, boleh. Menangkap pencuri. Apalagi? Coba anak
membayangkan apa yang terjadi pada gambar nomor 2 ini. Nangkap pencuri. Selain menangkap pencuri, apa lagi? Menangkap orang yang melanggar lalu lintas. Nah, itu nanti gambar nomor 4 ya, James. Menangkap penjual narkoba. Oke, bisa juga. Oke. Jadi anak-anak, apa tadi yang dikatakan oleh James dan teman-teman tadi benar bahwa dalam gambar nomor 2 ini kita bisa membayangkan bagaimana seorang pria yang ditangkap karena baik itu mencuri, baik itu dia karena narkoba, menjual narkoba, atau dan tetapi yang lebih utama untuk memiliki hubungan dan keterkaitan dari pelajaran kita ini mengenai ketidakadilan ya, menangkap seorang koruptor. Kita lihat dari berpakaiannya dia ini adalah berpakaian selayaknya sebagai seorang pejabat. Mengapa dia ditangkap? Nah, tentunya dia ditangkap karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Bagaimana dia sebagai pejabat yang bertujuan atau berfungsi untuk mengayomi masyarakat, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, malah menggunakan jabatannya sendiri untuk meraih keuntungannya secara pribadi tanpa memikirkan orang lain, dan justru malah mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, visualisasi yang ada pada gambar nomor 2 ini merupakan salah satu contoh rasanya ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang terpinggir. Itu contoh dari ketidakadilan yang kedua. Terus gambar ketiga. Gambar ketiga. Anak yang telat sekolah. Kenapa? Apa tadi? Maaf. Anak yang telat sekolah. Ya, telat sekolah. Ya, benar. Mengapa dia telat sekolah? Kesiangan. Kesiangan? Iya, karena kesiangan. Nah, jadi visualisasi yang terjadi dalam gambar nomor 3 ini ialah seorang anak yang sedang terlambat masuk ke sekolah. Dan kita melihat ada seorang guru juga, seorang guru yang tengah berdiri di depan pagar. Kita lihat ya, di mana kita bisa melihat penyebab ketidakadilan yang terjadi pada gambar nomor 3 ini. Ketidakadilan apa yang terjadi pada gambar nomor 3 ini? Ayo. Ketidakadilan apa yang terjadi pada gambar nomor 3 ini? Di sini gambar nomor 3 anak lihat ya. Anak melihat ketidakadilan yang dialami seorang anak ini apa sih? Ketidakadilan yang dialami. Tidak mengikuti upacara dan kesiangan. Ya, ketidakadilannya itu dia adalah karena terlambat, dia tidak mengikuti upacara karena bangun kesiangan. Apalagi? Karena bangun kesiangan ditegur satpam. Iya, karena dia bangun kesiangan, dia ditegur satpam. Oke. Anak-anakku sekalian, kita melihat contoh dari nomor gambar 3 ini, itu sangat memiliki keterkaitan dan hubungan dengan kita semua. Nah, apalagi mereka yang sekarang menempuh pendidikan. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita ingin mau merasakan yang namanya keadilan, tetapi kita sendiri tidak bisa memberi keadilan kepada orang lain. Jadi
ketika kita mau untuk merasakan keadilan dalam diri kita sendiri, tetapi kita malah tidak bisa untuk memberi keadilan kepada orang lain. Tuh. Jadi maksudnya adalah memang seorang anak ini terlambat untuk mengikuti upacara. Nah, terus Sapam ini tidak memperbolehkan anak ini untuk masuk karena dia terlambat, atau tadi anak bilang karena bangunnya kesiangan, jadi dia tidak masuk. Nah, memang dalam satu sisi, ya ini adalah salahnya si anak ya, salahnya si anak karena dia terlambat masuk sekolah. Akan tetapi kita melihat bahwa di sini kita melihat bahwa seorang pria ini tetap tidak memperbolehkan seorang anak meskipun dia terlambat, tetapi dia masih memiliki motivasi, masih memiliki semangat untuk datang ke sekolah dan belajar. Nah, jadi kita jangan melihat seorang anak yang terlambat, tetapi kita melihat bagaimana dia masih memiliki semangat dan motivasi untuk belajar. Makanya dia datang ke sekolah meskipun dilarang oleh sapam atau guru ya, atau guru. Jadi saya melihat Bapak sendiri ya, melihat bahwa Bapak menemukan ketidakadilan itu yang terjadi dalam anak ini. Bukan ketidakadilan yang terjadi ketika kita melihat anak-anak sedang upacara, enggak. Nah, jadi ketika dia memiliki tekad dan semangat untuk belajar, tetapi di balik semangat dan tekad meskipun anak ini terlambat, tapi ya semuanya sia-sia. Tuh. Jadi tentunya tetap rasa ketidakadilan terjadi pada anak ini. Kalau anak-anak berada dalam posisi ini, apa yang anak-anak lakukan? Kalau anak-anak berada dalam posisi pada gambar nomor 3 ini, apa yang anak-anak lakukan? Kenzi, apa yang kamu lakukan Kenzi? Kalau kamu berada dalam posisi anak ini yang sedang terlambat nih? Tunggu sampai upacara selesai. Oke, bisa juga menunggu sampai upacara selesai. Oke, terima kasih. Nah, jadi bisa saja anak ini apakah disuruh pulang atau mungkin disuruh tunggu sampai selesai upacara. Nah, itu sesuai dengan pemahaman kita mengenai gambar nomor 3 ini. Tuh. Kemudian gambar nomor 4. Apa yang terjadi? Polisi yang sedang menilang orang. Ya, polisi sedang menilang orang. Mengapa dia ditilang? Karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Yap. Oke. Jadi pada gambar yang terakhir ini, gambar nomor 4 ini, kita melihat seorang polisi yang sedang menilang seorang pengendara motor. Menilang seorang pengendara motor. Kita lihat ketidakadilan apa yang terjadi pada gambar nomor 4 ini. Ayo. Ketidakadilan apa yang terjadi yang ada pada gambar nomor 4 ini? Oke, mungkin dia melanggar lalu lintas. Oke, apa lagi? Terkena razia, Pak. Ya, kena razia. Oke. Apa lagi? Coba anak amati baik-baik nih. Gambar nomor 4 ini. Ada satu momen yang janggal. Atau ada yang aneh lah. Suratnya tidak lengkap. Oke, suratnya tidak lengkap. Oke, boleh. Apa lagi? Oke, anak sekalian. Jadi kita melihat pada gambar nomor 4 ini, seorang polisi sedang menilang seorang pengendara motor. Seorang polisi menilang seorang pengendara motor. Akan tetapi, kita melihat bahwa pria ini sepertinya menyodorkan sesuatu kepada polisi. Nah,
menyodorkan sesuatu kepada polisi. Nah, setelah dia memperlihatkan surat-suratnya yang lengkap, terus baik itu SIM, SNK, dan segala macam, tapi kita melihat ada yang aneh. Nah, kita melihat bahwa di sini terletaknya adanya ketidakadilan juga dalam yang ada pada gambar nomor 4 ini. Bagaimana seorang pria tersebut memberikan uang kepada seorang polisi. Memberikan uang kepada seorang polisi. Dalam artian dia memberikan uang kepada seorang polisi itu, memberikan uang kepada seorang polisi karena dia tidak memiliki SIM atau dia tidak pernah membayar pajak ya. Jadi dia menyogok polisi itu supaya tidak kena surat tilang. Nah, tetapi kita lihat, tapi polisi ini malah sepertinya dia menerima uang yang disodorkan oleh pria itu. Di sini kita melihat ketidakadilan terjadi pada negara ini. Bagaimana orang yang melanggar aturan bisa lolos dari hukuman. Nah, undang-undang yang sudah ditetapkan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Indonesia sendiri malah dilanggar oleh yang pembuat aturan tersebut. Misalkan aturan berlalu lintas atau aturan mengenai surat-surat dalam berkendara. Di sini kita melihat adanya ketidakadilan yang terjadi pada gambar nomor 4 ini. Bagaimana kita melihat bahwa masyarakat sendiri yang melanggar sebuah aturan tersebut. Nah, jadi sangat disayangkan dan sangat tidak boleh dicontoh oleh kebanyakan orang, apalagi dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang terjadi pada gambar nomor 4. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita sudah mengamati keempat gambar ini, kita tentunya sangat berharap bahwa ketidakadilan terjadi dalam masyarakat ini tentunya tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa ketidakadilan itu sangat merugikan bagi orang lain. Ini sangat betul-betul merugikan orang lain. Bagaimana orang lain yang kena dampaknya ya tentunya akan mengakibatkan sesuatu yang tentunya hidupnya akan mengalami kesengsaraan, mungkin saja dia mengalami yang namanya ya kesarannya itu yang tidak seperti biasanya, baik itu dia ingin menerima sebuah bantuan dari pemerintah malah tidak tersalurkan tidak disalurkan dari pemerintah kepada mereka yang mengalami masa perekonomian yang tidak cukup. Nah, itu juga yang sering kita lihat di beberapa tempat, beberapa lokasi dalam pembagian sembako yang pembagiannya tidak secara merata. Bagaimana pembagian itu tentunya hanya berguna bagi mereka yang memiliki jabatan. Nah, sedangkan orang yang terpinggirkan yang tinggal di bawah kolong jembatan ya tidak merasakan apa-apa. Oke. Jadi anak-anak ada 4 gambar yang tadi sudah kita amati tentunya menjadi sebuah contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, anak-anak, coba anak-anak membaca sebuah kisah tentang raja yang serakah. Oke, saya minta satu orang yang baca. Resi, halaman 80 ya. Resi? Oke, Resi enggak ini ya. Darius Nolan. Oke, Darius Nolan, diam saja. Wilbert Brian.
Oke, James. Raja yang serakah. Dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bijaksana dan tak pernah sedikit pun menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal buruk. Nama raja itu adalah Robert. Ia mempunyai seorang istri namanya Ratu Fairy. Suatu hari Ratu Fairy dikabarkan mengaku seluruh warga kerajaan yang sangat senang dan segera mengadakan pesta besar-besaran. Pesta berlangsung dengan riang gembira. Tibalah hari suatu Fairy melahirkan anaknya laki-laki. Pangeran kecil itu diberi nama Pangeran Josh. Raja Robert dan Ratu Fairy sangat senang karena sudah punya pewaris takhta kerajaan. Raja dan Ratu berharap pangeran kecil itu tumbuh menjadi seorang anak baik hati dan bijaksana. Semakin ini Pangeran Josh semakin tambah besar dan dewasa. Sementara Raja Robert dan Ratu Fairy semakin tua. Raja Robert dan Ratu Fairy segera memberikan takhta kerajaannya kepada Pangeran Josh. Maka tibalah waktunya Pangeran Josh menggantikan Raja Robert. Malam hari sebelum Pangeran sah menjadi raja, Raja Robert dan Ratu Fairy mendatanginya. Raja Robert dan Ratu Fairy bermaksud memberi tahu rahasia yang hanya diketahui Raja Robert, Ratu Fairy, dan sang Perdana Menteri George. Raja Robert menceritakan tentang gudang di balik air terjun Efes, tempat mereka menyimpan emas yang hanya digunakan untuk keperluan rakyat. Raja Robert berpesan kepada rakyat agar tidak menggunakan emas itu dengan sembarangan. Pangeran Josh mengerti. Akhirnya, keesokan harinya Pangeran Josh dinobatkan menjadi raja. Raja Josh merintah kerajaan sama baiknya seperti Raja Robert, ayahnya. Sampai akhirnya 4 tahun setelah ia merintah, ayah tercinta Raja Robert meninggal dunia. Begitu pula dengan ibunya setahun kemudian. Meski dalam keadaan sedih, Raja Josh tetap memerintah kerajaan dengan baik. Namun pemerintahnya yang baik segera menghilangkan ketika ada bisikan setan yang ia hiraukan. Ia ingat tentang gunung di balik terjun Efes. Ia segera pergi ke sana untuk membuktikan kebenaran dan itu benar-benar bergunung emas. Kini di depan matanya. Ia takjub dengan emas tersebut. Hingga sebuah pikiran buruk melintas di benak. Kalau kuat satu, tak mungkin ada yang tahu karena jumlahnya itu banyak. Pikirnya dalam hati. Kemudian ia mengambil sebatang emas dan pergi untuk foya-foya. Awalnya ia hanya ambil sebulan sekali. Namun ia kebagian hingga akhirnya setiap harinya ia mengambil emas tersebut satu persatu tanpa ia pikirkan sebelumnya. Suatu hari, kerajaan mengalami krisis ekonomi. Panen sayur-sayuran gagal akibat cuaca tak menentu. Hal itu membuat seluruh pemerintah kebingungan. Hal ini membuat Perdana Menteri George mengusulkan kepada Raja Josh menggunakan simpanan emas itu di gudang untuk keperluan rakyat. Raja Josh menjadi takut dan gugup karena seluruh emas yang ada telah terkuras habis untuk berfoya-foya. Akhirnya Raja Josh tak butik dan mengakui perbuatannya. George marah ketika mengetahuinya. Hingga akhirnya seluruh kerajaan mengetahui tentang gudang emas digunakan Raja Josh untuk berfoya-foya. Rakyat marah. Mereka meminta agar Raja Josh turun dari tahta. Dan kerajaan akhirnya memutuskan Raja Josh pergi dari kerajaan. Raja Josh menangis. Ia menyesal karena tak mematuhi nasihat orang tuanya dulu. Kini ia hidup di sebuah gubuk yang tak layak pakai dan hidup serba kekurangan karena perbuatannya.
Kak, udah. Oke, terima kasih ya James. Oke, kisah tentang raja yang serakah. Kisah ini sangat familiar atau sangat dikenal oleh orang banyak. Tentunya juga sudah pernah kita dengar, dan tentunya juga ada sebuah video mengenai cerita tentang raja yang serakah ini. Nah, kita melihat ya, satu sisi kehidupan yang dialami oleh kerajaan ini, ya dari mulai senang-senang malah menjadi sebuah eh, sebuah mengalami mengalami situasi yang buruk, dari situasi yang bahagia, yang gembira, terus berubah menjadi situasi yang buruk. Nah, kisah ini akan kita ulas secara bersama-sama. Kita akan saling diskusi dan memahami mengenai kisah dari Raja Serakah ini. Tentunya ini juga ada pesan yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari kisah Raja Serakah ini. Oke, anak-anak, Zoom kita sudah mulai habis, tetapi kita jangan jangan maksudnya jangan sampai di sini saja pelajaran kita. Kita akan lanjut lagi lihat via Zoom. Nah, jadi Bapak akan live meeting, kemudian ngirim pakai link yang sama, anak-anak tinggal masuk kembali. Oke? Oke, nanti di Zoom berikutnya ini kita akan membahas mengenai kisah yang kita baca sama-sama mengenai Raja Serakah. Oke, Bapak live meeting dulu, setelah itu anak-anak masuk kembali ya.